Oke, kembali lagi bersama aku Henry di channel Popikola. Kali ini aku akan mulai untuk manipulasi foto. Ya, sesuai dengan janji kemarin, aku akan memberikan setelah speed artnya keluar, aku 1 minggu kemudian akan memberikan tutorial untuk manipulasi manipulasi foto yang kemarin. Oke, ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan, yaitu botol cola, bukan botol ya, kaleng cola ya, kaleng cola, pistol karena aku pengen si model ini memegang pistol ya, bukan memegang stick seperti itu. Oke, dan foto si model, lalu foto gang. Oke, gangnya terlihat agak becek, tapi untuk pencahayaan aku suka ini di gang ini, jadi aku akan combine dengan mencari ground lantai yang lebih kering ya, seperti itu. Jadi ada lantainya di sini. Oke, kita lanjut aja. Nanti kalian bisa download semua bahan ini di deskripsi ya, di deskripsi. Oke, pertama kita akan mulai untuk bukan membuat layer baru, kita akan duplikat layer. Oke, kita buat layer baru, dan layer background ini kita sembunyikan aja. Kita buat layer baru agar lebih enak kalau misalnya ada kesalahan, kita nggak perlu buka foto baru lagi. Oke, kita mulai dari seleksi dulu. Ini subjeknya kita seleksi ya, kita nggak perlu sticknya, jadi kita lewatkan sticknya. Oke, nah setelah seleksi seperti ini, kita buat layer mesh. Oke, biar gampang nanti, biar nggak ada kesalahan klik kalau misalnya kita dari awal seleksi subjeknya dengan detail. Nanti kalau misalnya ada kesalahan klik, kita akan ngulang untuk seleksi. Kita akan memulai ulang untuk seleksi dari awal. Aku sudah sering mengalami itu. Jadi alternatifnya adalah kita membuat seleksi asal dulu. Setelah asal, baru kita klik layer mesh ini. Oke, setelah layer mesh, kita akan mulai lagi untuk seleksi lebih detail lagi ya, bagian per bagian. Oke, misalnya dari bagian tangannya dulu ya, kita menghilangkan dekat tangan. Kita setelah seleksi dekat tangan ini semua. Oke, setelah bagian ini semua terseleksi, setelah bagian tangannya sebagian ini sudah kita seleksi. Oke, sudah kita seleksi, kita make selection, langsung kita kasih feather itu satu aja. Nah, setelah kita seleksi semuanya seperti tadi, ingat ini harus sudah terselect di layer mask. Oke, setelah di layer mask ini, kita perhatikan warna di panel ini. Oke, di ini color ini warnanya putih hitam, atau di atasnya sebaliknya hitam putih. Kalau misalnya foregroundnya ini adalah foreground yang putih ini, dan yang hitam ini adalah background. Kalau misalnya kalian mau menggunakan warna yang putih, kebetulan foreground yang putih, klik Ctrl Del karena ini di backgroundnya hitam. Oke, kalau hitam menyembunyikan, kalau warna putih menampakkan, istilahnya ya, menampakkan warnanya. Kalau kita mesh semua warnanya hitam, itu berarti semua yang ada di layer ini akan menjadi hilang. Oke, setelah kita seleksi, kita ubah jadi yang tengah-tengah yang terseleksi itu warna putih agar kelihatan. Oke, jadi setelah kita seleksi yang ini yang ingin dihilangkan, berarti kita harus ngefill selection ini yang sudah kita seleksi sebagian ini dengan warna hitam agar hilang. Oke, ini alternatif untuk biar enggak seleksi sekalian, tapi tiba-tiba malah kalau salah klik satu aja bisa ulang dari awal ya. Kita pasti nggak mau kan kalau itu terjadi. Kalau misalnya kita udah setengah jam mungkin seleksi seperti ini, tahu-tahu hilang semuanya.
Oke, ini adalah salah satu caranya untuk seleksi dengan layer lasso tool dikombin dengan layer mask agar ya menghindari kesalahan itu. Oke, ini kita percepat aja seleksinya ya. Oke, next. Sekarang setelah kita seleksi semuanya ya sudah agak rapi, kita klik aja ini, klik Ctrl plus klik kiri pada layer mask yang telah kita seleksi ini. Oke, agar untuk menseleksi semua subjeknya, agar kita memudahkan kita untuk stem apa namanya, stick biliar ini, karena di bajunya ada stick biliar, nggak mungkin kan kita biarin. Oke, setelah itu kita buat layer baru. Setelah buat layer baru kita stem. Oke, kita buat layer baru. Ingat, pilihan di atas ini adalah sample all layers, lalu klik Alt ya, Alt untuk ngambil sampelnya, ambil yang terdekat aja. Oke, seperti ini ya, terdekat. Kita pilih agar sesuai teksturnya dengan yang ada yang menutupi ini ya. Sesuaikan aja imajinasi, nggak perlu terlalu gini, yang penting nanti hasilnya akan sesuai. Nanti akan dirapikan lagi dengan menggunakan patch tool untuk blending lebih bagus lagi. Oke, ya, kita percepat dulu ya. Setelah semua terseleksi ini ya, nah dari semua seleksi ya seperti ini, kita rapikan dulu, kita zoom out. Setelah itu kalau ada yang kurang rapi, kita stem lagi. Setelah kita stem ya, setelah mau kita stem, kita akan membawa backgroundnya. Oke, setelah itu jangan lupa di link layersnya, karena kita takutnya memindahkan subjek tapi hasil stemnya sendiri ketinggalan ya. Seperti itu, kita link aja layersnya biar gampang. Oke, biar gampang untuk memindahkan objeknya, ini gampang kalau kita, nah seperti ini kita perbesar gitu, otomatis layer 2 ini akan ikut scale. Oke, akan ikut membesar ya. Kita pas-pasin aja dulu. Oke, aku kira segitu udah cukup. Nah, setelah ini selesai, kita akan membawa ini gangnya. Nah, gangnya dulu, nah, nanti urusan pistol, urusan belakangan. Oke, kita gangnya disesuaikan dulu, apakah udah sesuai. Kalau misalnya udah, oke, kita taruh di backgroundnya, sesuai nggak? Nah, kalau udah sesuai seperti, kalau belum sesuai, oke, kita blend dulu ya ini apa namanya, backgroundnya, kedua background ini, agar mau berbeda, karena ini jalanannya becek, nggak mungkin kan semodel diam di jalannya yang becek. Oke, kita sesuaikan dulu ininya seberapa tinggi pengennya ya. Kita hilangkan dulu subjeknya, objeknya ini semodel kita hilangkan dulu sementara. Oke, setelah itu kita akan menurunkan opacity layers untuk ground ini, kita akan menyocokkannya dengan yang di belakang. Oke, setelah itu kita klik transform, lalu klik yang di atas ini untuk memudahkan kalian untuk menarik-narik. Nah, seperti itu kita akan select, sesuaikan dengan yang background ini, sesuaikan dengan background ini seberapa ini dia, nggak perlu terlalu rapi soalnya kita menggunakan layer mask, jadi bisa mengembalikan yang hilang ya, yang hilang sebelumnya. Kalau ada kelebihan atau kekurangan kita bisa menambahkan. Nah, ingat ini
tinggal brush menggunakan menggunakan warna hitam atau putih, itu aja sih pilihannya. Oke, kita akan mulai select ini. Oh, ini masih kurang ya. Kalau misalnya masih kurang pas, kita warnanya dulu dicocokkan menggunakan hue saturation. Kalau menggunakan hue saturation seperti ini nggak bisa, kita menggunakan colorize. Oke, untuk lebih ngeblend lagi untuk dengan backgroundnya. Oke, warnanya cari yang warm, kuning, orange seperti ini, yang terlalu merah. Oke, kita lihat di sini adalah warna kuning, hijaunya sedikit, merahnya sedikit, RGB ya, red, green, and blue, blue-nya sedikit. Nah, kita cocokkan aja pakai hue saturation lalu colorize. Kalau pakai yang biasa agak ribet soalnya banyak warna. Oke, soalnya ini kan beberapa warna aja, jadi pakai colorize saja. Oke, pakai ini hue-nya per 2, saturation 59 plus 59, terus klik OK. Ya segitu. Ya kalau masalah warna itu nanti bisa kita atur lagi, soalnya kita pakai smart object, jadi gampang untuk mengubahnya atau menghilangkan smart filter ini. Kita menggunakan level sekarang untuk ya menambahkan detailnya seperti ini, gelap terangnya agar lebih sesuai lagi dengan ya gang di belakangnya ini. Oke, setelah itu kita kita brush. Oke, ingat kalau untuk menampakkan ini adalah kita brush dengan warna putih. Oke, ingat foregroundnya harus putih untuk brush dengan warna putih seperti ini. Kalau menghilangkan, kita tukar aja background ke foreground. Oke, hitam bawa ke depan untuk ngebrush menggunakan warna hitam. Oke, kita brush seperti ini ya, biar sesuai dengan yang belakang. Setelah itu ini ada yang belum. Oke, untuk menampilkan kita warna putih ya, untuk menampilkan apa yang disembunyikan di layar mask ini, kita brush dengan warna putih. Oke, nggak perlu terlalu gini. Kalau kalian misalnya pengen lebih rapi lagi ya harus detail lagi, itu memakan waktu lebih lama lagi. Oke, ya. Nah, kita lihat seperti ini. Kalau bila perlu opacity-nya diturunkan aja biar biar memudahkan kita untuk melihat garis yang ada di belakang ini. Oke, garis pinggir tembok ini sampai ujung gang, tapi nggak perlu sampai ujung banget sih, soalnya ini akan ketutup dengan modelnya. Oke, itu nanti akan ketutup dengan modelnya, tapi nggak perlu terlalu ini aja. Oke, ya kita press seperti ini ya, untuk menampilkan, untuk menghapus menggunakan yang hitam. Oke, ini kita untuk yang bagian besarnya dulu. Nah, setelah itu yang di kursi ini kita cocokkan, kita hilangkan dulu menggunakan yang hitam. Oke, yang hitam adalah menghilangkan bagian yang terlihat ya. Oke, ya kita tukar seperti ini. Nah, setelah ini kita akan zoom lagi. Setelah zoom out, kalau misalnya rasa ada yang kurang pas, kita zoom in lagi, kita akan perbaiki lagi menggunakan layar mask seperti itu. Ini kita tambahkan ke color balance. Ingat, klik pada objeknya, jangan layar masknya. Kalau layar masknya nggak akan nggak akan berefek, karena yang kita select adalah layar masknya. Kalau kita select objeknya, yang smart object ini, oke, kita akan bisa merubahnya nanti juga. Kalau misalnya kita udah ada color balance, kita nggak perlu mengapply color balance, kita tinggal klik lagi pada color
balance di bawahnya smart filters itu. Oke. Agar menutupi yang di belakang. Soalnya nanti bakal ada cola di sini, ada cola, dia megang pistol kayak gitu. Itu yang pengen tak buat. So, kita akan paskan dulu ini modelnya. Setelah itu baru kita akan cocokkan lagi backgroundnya. Apakah sudah pas segitu, apa kurang besar atau bagaimana? Kalau aku sih ya kurang besar ini lagi dikit. Ya, ya segitu pas. Nah, oke, setelah pas kita selesai free transform. Ingat kalau misalnya select satu background, harus select backgroundnya lagi satu, atau di-linkkan aja backgroundnya. Oke, di-linkkan aja backgroundnya agar nggak lupa kalian kalau select salah satunya, karena mereka itu terhubungkan. Setelah kita layer mesh itu, mereka itu ya ibaratkan udah jadi satu lah. Kita belum merge atau menggabungkan kedua background ini agar nantinya kalau misalnya ada kesalahan dalam warna kayak atau apa kayak atau mau ada perbaiki sambungannya ini, kita bisa mengedit individual layernya itu ya, tanpa harus menggunakan stem lagi ya. Nah, setelah itu kita akan rapikan lagi di pinggir modelnya ini. Kita kali ini menggunakan brush saja untuk menghilangkan ya, biar lebih gampang. Dan untuk yang terlalu detail itu bisa juga menggunakan lasso tool ya, seperti tadi, menghilangkan dengan layer mask. Kita nggak pakai delete biar mudah kalau misalnya ada kesalahan kita bisa kembalikan lagi. Oke. Nah, seperti ini kita harus didetailkan, zoom yang hitam-hitam ini dihilangkan agar kelihatan lebih ngeblend. Oke. Ya, seperti ini. Nah, ya. Oke, kalau misalnya ada yang kurang ngeblend menurut kalian, lebih detail lagi aja di ini kan, di stem. Nah. Oke, kita lihat dulu di atasnya. Di atasnya udah sama. Oh, ini ada yang agak hitam. Kita hilangkan dulu. Ya, kita hilangkan. Nah, setelah itu bagian rambutnya kita rapikan pakai lasso tool. Kita select, klik semuanya. Ya, lebih detail. Ya, setelah kita selesai, ya kita giniin aja ALPDL karena memilih foreground yang hitam. Oke. Masalah yang kecil-kecil ini nanti kita brush lagi. Setelah brush, kita cocokkan warnanya agar lebih ngeblend, biar tahu mana yang kurang, mana yang enggak. Oke, kalau misalnya kita sudah cocokkan, sudah agak ngeblend, jadi kita bisa nggak terlalu banyak untuk menambahkan mungkin tekstur rambut di sini ya. Tekstur rambut di sini kita nggak terlalu banyak untuk menambahkan itu. Kita menambahin rambutnya, ngambil klik brush, habis itu kita gini brush preset untuk rambut. Kalau kalian nggak punya, kalian komen di bawah, nanti akan aku kasih untuk brush presetnya untuk rambut seperti ini. Oke, tambahin, jangan terlalu besar, kecil aja, salahin kan. Nah, kita tambahkan
untuk rambut seperti ini, kecil sedikit aja. Oke, klik sampel color yang terdekat, lalu brush. Oke, kalau misalnya rotationnya nggak cocok, kita bisa putar aja rotasi brushnya ini. Oke, seperti itu, agar cocok kayak gimana, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, seperti itu. Terlalu banyak itu. Nah, seperti itu. Agar lebih ngeblend, kelihatan lebih natural. Oke, seperti itu, sedikit-sedikit aja. Oke, kita percepat. Nah, ke sampingnya juga ada sedikit. Kalau misalnya kelebihan yang kurang pas, ya kita brush lagi untuk menghilangkan setelah menggunakan brush ini. Seperti itu. Setelah selesai, kita akan membuat layer baru dari semua layer. Oke, kita akan membuat layer baru. Sebelumnya kita sembunyikan backgroundnya agar nggak kelihatan, karena kita yang mau kita buat adalah layer modelnya ini. Oke, layer modelnya ini untuk di modelnya aja gitu loh, untuk di modelnya aja, dengan menggunakan pertama kita sembunyikan dulu semuanya. Oke, background yang tidak penting, yang tidak ingin kita buat di layer baru, karena kita membutuhkan ini modelnya aja. Kenapa kita membuat seperti itu? Agar kembali lagi, kalau misalnya salah, kita masih punya backup lagi. Nah, dengan memencet Ctrl Shift Alt sama E. Oke, Ctrl Shift Alt E. Oke, dengan memencet seperti itu, kita akan membuat layer baru dengan dengan semua layer yang di bawahnya ini, semuanya. Oke, jadi setelah itu kita sembunyikan layer model yang sebelumnya yang kita edit tadi, nanti agar kalau misalnya ini salah, kita bisa kembali lagi. Setelah itu kita group dan kita sembunyikan aja layarnya. Oke. Nah, kita turn on yang perlu-perlu saja. Ya, turn on yang perlu-perlu saja. Ini adalah proses membuat backup aja. Kalian bisa lakukan kalau misalnya perlu. Kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mencocokkan warna ini, warna si model. Kita pakai solid color aja, solid color. Habis itu kita pencet Alt del karena ini foregroundnya hitam. Terus kita klik pada solid colornya, kita cocokkan dengan warna yang di backgroundnya. Oke, ini cara yang gampang untuk mencocokkan warnanya. Oke, klik yang background. Habis itu kita pilih blend mode-nya ke soft light. Oke, setelah itu kita pilih soft light dan atur opacity-nya agar sesuai, nggak terlalu keras, nggak terlalu. Oke, sekadar ngeblend aja sudah cukup. Nanti kita akan tambahkan lagi dengan global color correction. Oke, kita akan menambahkan pistolnya. Oke, kita mencari pistol, ambil pistolnya ya, pistol PNG ini. Oke, ini dia pistol PNG-nya, kita letakkan di ininya, model ya, di atasnya ini ya. Oke, itu kita link di convert dulu ke smart object karena modelnya sudah cukup. Tapi nanti kalau misalnya ada kekurangan bisa kita edit lagi di smart object-nya. Oke, kita transform, kita sesuaikan dulu ukurannya. Ukurannya itu paling pertama. Setelah kita sesuaikan, kita paskan ukuran. Bukan dengan di tangan si model ini.
Ya kalau misalnya kurang cocok, opacity-nya diturunin lagi biar kita bisa lihat kayak gimana dia megang kayak gitu. Jangan diisi yang macam-macam ya. Cukup pistol aja. Aku sempat pengen isi cambuk kayak gitu, kayaknya gimana ya. Mending pistol aja deh daripada cambuk, nanti aneh nih. Kayak film-film nanti. Oke, box office. Oke, sesuaikan dulu pistolnya, diatur opacity. Setelah opacity-nya diatur, ya kita turn off, turn on, coba lagi kita ini udah sesuai apa enggak. Kalau misalnya belum sesuai gini, oh telunjuknya kayak gini, ya udah kita buat aja. Kita potong ininya. Ya, kita potong dari dari jempolnya. Kita seleksi menggunakan lasso tool. Setelah kita seleksi ini, kita buat duplikatnya. Ctrl J aja, Ctrl J untuk membuat duplikat dari ini ya. Ingat feathernya, feather 1. Oke, setelah itu Ctrl J. Walaupun smart object masih bisa kok langsung Ctrl J. Oke, Ctrl J untuk membuat kopian dengan seleksian yang sekarang. Oke. Setelah itu kita matikan. Nah, kita hidupkan dulu ininya, udah cocok nggak pegangannya kayak gitu. Kalau nggak, kita bisa adjust nanti. Ya, kita taruh layarnya di depan ini ya, layar pistolnya itu. Nah, setelah itu kita akan melakukan hal yang sama dengan ketiga jarinya, jari tengah, jari manis kelingking, sama telunjuknya juga. Jangan lupa, nanti aneh kalau misalnya telunjuknya nggak megang nggak megang di pistolnya, itu aneh nanti kelihatan. Oke, ini karena ini udah smart object, kita nggak perlu detail untuk di luarnya, hanya di dalamnya saja yang detail. Di dalamnya saja yang detail ya, di jarinya ini, karena kita ingin jarinya ini lebih kelihatan ini. Nah, oke, ingat seleksi objeknya, langsung Ctrl J ya. Aku lupa, nggak masalah lah. Nanti bisa kita pakai layer mesh, soalnya nanti bakalan pakai layer mesh semuanya. Tapi nggak masalah, ini agak tajam ya. Oke, setelah itu kita lakukan hal yang sama pada telunjuknya juga. Pada telunjuknya kita buat, oke, tapi ini kita sesuaikan. Nanti kita akan stem lagi, soalnya ini ada kuku di sini, ada kuku ya, disesuaikan aja nih telunjuknya. Kayak gimana bentuknya kayak gitu. Kita soalnya perlu telunjuk aja yang kelihatan, nggak perlu semua jari. Jadi kita seleksi gitu aja, Ctrl J. Lalu kita pindahkan ke atas layer senjata, ke atas layer pistolnya. Oke, setelah itu kita telunjuknya ini kita akan stem ya, kita akan stem, kita cocokkan apakah sudah cocok. Nah, ini kulitnya ini harus ukurannya kecil, nah seperti ini. Oke, kita stem seperti ini untuk menghilangkan kukunya ya. Yep. Gak perlu terlalu ini aja, yang penting sudah kelihatan tangan gitu ya. Kalau mau lebih detail lagi ya silahkan, kalau mau bereksperimen, mau lebih detail lagi untuk menghilangkan semuanya atau memunculkan semua jari, nggak masalah. Semua jari, seluruh bagiannya, seluruh bagian jarinya. Oke, nggak perlu detail, soalnya ini akan kecil sekali, akan kelihatan, nggak terlalu kelihatan. Kalau untuk tergantung kebutuhan kalian apa. Kalau kalian mau membuat poster yang besar seperti itu, maka kalian
perlu sedetail mungkin. Kalau ini kan aku cuma buat untuk di ini aja, untuk di media kayak di Facebook kayak di Instagram, untuk media sosial lah intinya keperluannya. Jadi nggak perlu terlalu detail banget. Kita atur di sini seperti apa megang ini pistol ya. Warna pistolnya belum sama, ya udah nanti dulu. Apa yang kalian perlu lakukan dulu untuk ini sebelumnya, itulah yang kita lakukan. Oke, untuk warna sama aja seperti tadi, kita pakai soft light ya. Untuk opacity, kalau misalnya kita pakai gini nanti kan bisa diatur lagi, sesuaikan ininya apa namanya. Kalau pakai solid color ini kita akan mudah untuk mengganti kapanpun ya, jangan aja di merge atau di flatten dulu, nanti nggak bisa ganti lagi ya. Dikurangi ya, nanti kita atur lagi lah kalau misalnya kurang kuning atau kurang pas, nanti bisa kita atur belakangan. Oke, sekarang kita akan ngepasin si jari-jari ini kayak gimana sih megangnya. Untuk pistol, kalau warnanya belum sama gak usah dipikirin sekarang. Untuk mempersingkat waktu, kita akan hilangkan dulu jarinya. Kerjakan apa yang menurut kamu gampang terlebih dahulu, nanti urusan yang agak ruwet-ruwet belakangan. Nanti akan nemuin kok, tenang aja. Oke, kita adjust, kita atur jarinya segimana. Oke. Kalau misalnya kurang, kita klik pada ininya, layarnya dia, lalu kita mask lagi. Oke, kita masking lagi. Kita harus di detail di sini ya. Oke, sudah detail. Kalau misalnya kurang pas, nanti kita atur lagi. Oke, sekarang kita ketiga jari ini, jari tengah, jari manis, jari kelingking ya, kita sesuaikan biar kayak megang gini, megang pistol. Oke. Nah, seperti itu, kita sesuaikan aja, jangan terlalu ini ya. Jadi kita sesuaikan dulu dengan pistolnya. Oke, jika sudah pas, ini ada bagian yang kurang, kita stem aja. Kita stem. Ya. Kita berikan feather, lalu kita stem dengan brush size yang kecil. Brush ya, bukan bra. Brush. Oke, setelah itu kita hidupkan layer mask, lalu kita paint dengan menggunakan warna hitam untuk menghilangkan bagian yang nggak kita penginkan. Oke, nggak kita pengen seperti ini. Nah, hilangkan. Oke. Setelah itu, ini juga yang tadinya masih sharp, terlalu tajam, kita brush sedikit-sedikit agar agak ngeblend. Nah, sekarang ini rasanya nggak perlu dirubah untuk jempolnya, karena jempolnya itu istilahnya yang megang. Kita nggak perlu adjust untuk posisinya, karena kita perlu adjust hanyalah jari telunjuk sama ketiga jarinya itu. Oke. Nah, setelah itu kita cocokkan lagi posisi ininya, apakah sudah sesuai apa belum megangnya seperti itu. Kalau misalnya sudah sesuai ya kita puter aja, kalau misalnya belum sesuai seperti ini kan masih kurang pas gitu loh, kita putar lagi. Setelah kita putar ya kita adjust lagi ya, jari-jarinya itu kita paskan lagi ya, biar semirip mungkin orang megang. Kalian kan, kita akan punya imajinasi masing-masing dengan
objek seperti ini. Ya, namanya juga foto manipulasi, kita nggak perlu ini, sesuai dengan imajinasi kita ya. Kalau kalian mikir, oh ini kan nggak pas, nanti orang mikirnya kayak gimana? Kalau kalian mikir orang lain, kalian nggak akan bisa menemukan diri kalian pada bidang tertentu yang kalian suka. Nah, soalnya setiap orang tuh memiliki kemampuan belajar yang beda-beda, memiliki insting berbeda, seni berbeda. Ya, pandangan seni setiap orang itu berbeda. Jadi jangan takut, ini walaupun hanya dengan cara yang sama, mungkin kalian akan menemukan hal yang lebih bagus daripada ini. Ya. Jangan takut untuk belajar. Oke. Jangan takut juga untuk salah, karena kita mungkin bisa menemukan sesuatu hal yang baru dari kesalahan itu. Oke. Yang kita press di sini adalah telunjuknya. Ya, di ini juga di lubang ini juga kita brush juga, karena telunjuk yang ngelewatin sana, biar enggak, kita buat semirip mungkin lah, agar dia megang megang senjata itu, kelihatan dia megang senjata. Nah, seperti itu. Oke, kita adjust lagi ini ketiga jarinya. Ya, jika udah pas, ya kita diamin aja di sana segitu. Nah, seperti itu. Oke. Setelah itu kita akan melakukan apa ya? Setelah ini kita akan membuat shadow pada model. Oke. Untuk itu kita klik pada modelnya, mana sih si model? Nah, ini dia layer modelnya. Kita double klik, kita pakai drop shadow, kita cari di efek. Kalau misalnya nggak ada di sana, kita cari di efek di bawahnya, kita pakai drop shadow, kita pakai yang hard aja. Oke. Untuk angle kita sesuaikan, distance juga sesuaikan. Kita pakai hard aja, kita nggak perlu gini ya, kita perlu belakangnya aja, karena kita akan buat layer dari efek itu. Oke, klik kanan, lalu kita create layer style. Nah, create layer. Oke, seperti ini. Lalu kita akan flip dia, flip vertikal. Nah, seperti itu. Kita akan hidupkan mode warpnya untuk biar mempermudah kita mentransform ininya. Oke, sesuaikan aja sesuai imajinasi kalian. Shadownya kayak gimana, jangan takut salah. Setelah itu kita apply blur. Oke, blur pada shadow. Ya, karena dari lampu yang agak jauh kan menimbulkan blur pada shadow. Ya, lampunya soalnya di atas ya. Kita buat blurnya. Nah, seperti itu. Nah, terus kita opacity-nya kita turunkan. Nanti kita akan tambahkan hard shadow-nya di sekitaran objeknya biar nggak kelihatan melayang seperti itu dia. Oke. Buat layer baru pakai brush agar mempermudah, soalnya kalau misalnya kayak gini susah nih. Kalau kita membuat dari ini, kita pakai brush saja. Kita pakai brush saja. Oke. Ya, kita paskan seperti itu. Kalau misalnya untuk di pinggirnya, kita pakai brush saja seperti ini. Ya, disesuaikan. Sini juga disesuaikan untuk shadownya. Kita ke multiply. Oke, multiply modenya. Oke. Untuk di model yang ini, yang shadow bawaannya kita hapus saja, soalnya mengganggu, nggak sesuai dengan
ininya. Oke, kita edit, kita hapus, kita brush menggunakan hitam, warna hitam ya, di layer mask ya. Di layer masknya kita brush menggunakan ini hitam, warna hitam. Oke. Nah, adapun warna-warna yang kelihatan seperti ini, jika memang mengganggu, dihilangkan aja. Jika enggak, dibiarkan aja. Kalau masalah warna kita atur aja nanti. Oke, seperti ini ya. Kita paskan dulu. Pas ini benar. Oke, kita tambahkan blur di shadownya yang kita buat tadi biar nggak terlalu keras. Blurnya disesuaikan aja biar ngeblend. Oke, kalau sudah sesuai blurnya, lalu kita sesuaikan opacity-nya. Sudah pas segitu apa terlalu keras? Kalau terlalu keras ya diturunkan lagi opacity-nya. Oke, setelah itu, oke, ini shadow yang di bawah ini mending kita pakai mode overlay, tapi kita kecilkan lagi opacity-nya. Nah, untuk shadow copy-nya kita menggunakan overlay ya. Kita menggunakan layer overlay. Lalu yang di bawahnya yang multiply, kita menggunakan shadownya ini, layer mask, lalu pakai gradient shadownya biar nggak terlalu keras. Kan shadow dari bawah ke atas itu nggak sama, transparansinya biar berbeda seperti itu. Nah, setelah itu apalagi kita tambahkan adalah Coca-Cola. Oke. Kita tambahkan kaleng kolanya, kita select kolanya. Setelah kita select, kolanya kita tempatkan di modelnya ini. Masalah warna nanti aja kita atur, kita sesuaikan dulu ya dari ininya. Kalau belum rapi kita rapikan. Setelah kita rapikan seperti ini, kita menggunakan layer mask ya. Layer mask sama kayak tadi, menggunakan free transform juga. Layer mask, lalu kita sesuaikan lagi ya, kita sesuaikan warnanya sama dengan tadi caranya menggunakan color fill. Setelah sesuai warnanya, kita kecilkan, kita taruh di mana yang kita pengen. Oke, seperti ini. Hal ini just setelah ceritanya, setelah melatihan menembak, botol kolanya ke sana sini, nunggu lakinya nggak pulang-pulang. Nunggu lakinya nggak pulang-pulang. Oke, kita work. Oke, kita taruh di sini. Habis itu copy, taruh di depan. Ini nggak pas, itu nanti kita akan rubah lagi untuk kola ya. Oke, kita buat ya. Setelah itu kita mungkin menambahkan shadow di bawah kolanya agar lebih menyatu dengan ground. Oke. Di atasnya juga kita akan menambahkan shadow ya, di atas ini ya kolanya. Kita buat layer baru, kita tambah clipping mask ke kolanya, lalu kita akan tambahkan shadownya. Ya, mana itu? Oke, ini kita modenya multiply dan opacity-nya diturunkan, disesuaikan. Setelah itu kita buat berdiri aja seolah-olah belum ditembak, meleset tembakannya kayak gitu. Kita buat agak melengkung aja dikit pakai apa sih namanya, liquify. Oke, kita pakai liquify. Setelah itu kita buat kecilin aja nih
untuk mengubah shape-nya. Kita ubah shape-nya kayak gini ya. Ya, ini kecilkan seperti itu. Kita pakai liquify. Seperti itu. Nah, setelah itu kita buat shadow-nya sama seperti tadi. Kita sesuaikan aja ya. Oke, kita sesuaikan. Setelah itu kita copy ini untuk di belakang ininya. Ingat, kopinya sama shadow-nya juga. Atau enggak kalian mau buat shadow baru, nggak masalah, buat aja yang baru. Oke, di sini karena di belakang ini dia kayak keras gitu loh, kita buat aja shadow-nya seperti itu. Kalian sesuaikan lah shadow-nya seperti apa nanti. Oke, disesuaikan aja. Kalau misalnya kurang pas, disesuaikan lagi. Sama kayak ini, kita buat shadow yang seakan-akan dia, ingat directionnya harus sama ya. Soal lampunya satu arah seperti itu ya. Kita percepat sedikit kalau misalnya ini terlalu lambat ya. Kita buat agak pencahayaannya di atas ini, menggunakan brush seperti itu. Nanti ke overlay aja, lalu turunkan ininya, opacity-nya ya, untuk membuat highlight ya. Sesuaikan aja dengan imajinasi kalian, nggak perlu, yang penting kalian paham aja konsepnya kayak gimana. Di grup aja bagian-bagian ini biar gampang, soalnya kan kolanya ada 3, biar apa namanya, kalian kerjanya gampang seperti itu ya. Buat aja di grup ya. Setelah itu kita akan buat shadow untuk di pistolnya ini. Saat tangannya itu kan shadow dia, highlight dan shadow untuk di pistol ya. Untuk di pistol ini highlight dan shadow sesuai dengan warna temboknya. Oke, terus kita blend mode to overlay. Yang di atas tadi color fill yang pertama biarin aja. Nah, kadang ada warna yang harus kita pertahankan untuk dark. Seperti itu. Nanti kita atur lagi opacity-nya. Kalau misalnya terlalu apa namanya, terlalu keras warnanya, turunkan opacity-nya ya, seperti itu biar lebih pas. Setelah pas, kita akan membuat shadow di tangannya. Oke. Nah, di tangannya ini kita perlu membuat shadow menggunakan warna hitam di bawah tangannya ini. Oke. Tetap clipping mask ke pistolnya karena kita membuat shadow di pistolnya ya. Ini sesuaikan aja biar agak ngeblend kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya udah kelihatan ngeblend, dicukupkan. Nah tuh, nah, seperti itu. Nanti kita kasih blur aja kalau misalnya berlebihan menurut kalian, kita bisa pakai blur. Kalau misalnya terlalu keras ininya, kalau mau yang untuk ini kita pakai multiply opacity-nya, kita pakai 83. Kita pakai blur, Gaussian blur. Oke, jangan terlalu keras ya, cukup sedikit aja ya, segitu 4,3 aja. Oke. Setelah itu ya, dari pistol kalau misalnya masih kurang,
kita bisa terangkan lagi. Rasanya udah cukup segitu. Terus kita grup aja untuk pistolnya. Pistol yang kita grup, kita kasih nama biar nggak lupa, karena kalau misalnya ratusan layer kayak gitu, kalian mau nggak menggunakan fitur-fitur seperti ini, kalian akan capek sendiri. Walaupun bisa direct selection ya, bisa direct selection per layer, cuma kalian akan lebih mudah seperti ini. Kita grupkan, kalau misalnya pistol kita grupkan seperti itu per bagian. Oke, setelah itu kita akan menggunakan lens blur pada ininya, kolanya nih. Oke, radiusnya, karena kita pengen blur sedikit blur, sesuaikan dengan backgroundnya. Karena background ini terlalu keras, tulisan Coca-Colanya biar agak kelihatan seperti itu. Lalu kalau misalnya shadownya nggak pas, kita paskan lagi. Kalau misalnya menurut kalian sudah pas, ya dibiarkan. Oke, semua tergantung imajinasi kalian. Oke, untuk kola di samping, kita posisinya kita rubah seperti itu, kita paskan. Oke, dan sekarang kita akan menggunakan kita akan ngeblend kulit si model ini ya dengan mix brush tool. Oke, kita akan blend. Jangan lupa brushnya digunakan yang halus biar nggak seperti ini nanti jadinya kalian akan terlalu keras untuk gini. Bukan kesalahan settingan di atas ya, muluskan kulitnya karena ada noise seperti ini, kita hilangkan ya. Terus di pipi, di bibir, terus ke bawah ya, pokoknya noise itu dihilangkan seperti ini ya. Nanti kita cepat aja prosesnya, kalian bisa coba-coba sendiri. Nah, seperti ini. Yang jelas kalian jika sudah tahu konsep fungsional dari alat yang kalian gunakan, maka kalian akan mudah mengaplikasikannya atau memodifikasinya. Oke, nah kita muluskan dulu nih, kita percepat biar nggak fokus ke paha orang. Oke, kita muluskan dulu. Anda takut untuk ditato seperti ini, kita jangan menggesernya terlalu keras. Oke, kalau misalnya ada gambar di tangan kayak gitu, jangan menggesernya terlalu keras ya. Nah ini kan ya, di sini juga kita muluskan pada tangan itu. Nggak perlu takut karena ini adalah layar baru, jadi aman untuk menjadi kesalahan. Kalau misalnya salah bisa kita hapus. Untuk di tangan, di tato jangan terlalu keras untuk menggesernya, nanti gambar orang hilang. Nah seperti itu. Oke, jika sudah selesai, kita copy ketiga ya, layer yang kita gunakan, layer mask itu kita copy, kita pindahkan ke tepat ke atas ininya untuk menjaga supaya tetap organize, tetap terapi. Setelah itu kita copy 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena ini untuk di tekstur, untuk di tangannya ini kita akan atur opacity-nya yang berbeda. Lalu kita clipping mask ke
opacity ke jarinya seperti itu. Kalau misalnya terlalu blur, kita bisa turunkan opacity-nya agar nggak terlalu terlihat mix brushnya itu nggak terlalu terlihat halus, nggak terlihat terlalu halus. Susah banget ngomongnya. Oke, nggak terlihat terlalu halus. Setelah itu sesuaikan juga yang di telunjuk sama yang di jempol ya. Kalau misalnya di model juga, kalau misalnya terlalu keras, kalian bisa turunkan, karena kita membuat layer baru, kita mencegah terjadinya kesalahan. Kalau misalnya bukan mencegah, kalau misalnya ada kesalahan kita masih gampang memperbaiki. Oke, untuk yang tadi yang kita stem sticky-nya ini ada bagian-bagian yang kurang pas, kita pakai patch tool ya. Tapi sebelumnya itu adalah kita membuat kopian semuanya sama seperti tadi itu. Kita menggunakan Ctrl Alt Shift E akan membuat kopian di atasnya. Oke, seperti ini layar 17. Nah, agar bisa kita menggunakan patch tool untuk menghilangkan atau mau di-blendkan saja, dicampur saja seperti ini, kita agar teksturnya lebih kelihatan real ya. Setelah selesai kita layer mask, klik Alt, klik pada layer masknya agar semuanya gini jadi hitam. Soalnya kita perlunya cuma di daerah baju yang di atas stick tadi yang kita perbaiki, soalnya kita perlu bagian itu aja, yang lain nggak perlu. Oke, setelah itu kita buat layer baru, lalu kita akan fill layer baru ini dengan 50% gray, yaitu menggunakan Shift F5 akan nge-fill semuanya. Lalu pilih modenya ke overlay. Setelah overlay kita bebas untuk menggunakan dodge and burn. Oke, kita menggunakan dodge untuk menerangkan bagian terang. Jangan lupa untuk range di atas ini kita pilih highlight. Exposure-nya cukup 7 aja. Oke, 7% exposure. Lalu kalau misalnya terlalu besar exposure 7%, kita bisa turunkan. Ini diterangkan bagian-bagian highlight-nya yang mana menurut kalian yang harus terang. Karena kalau misalnya menggunakan midtones nanti akan menerangkan highlight dan shadow. Oke, area yang seperti itu kita nggak pengen seperti itu, jadi kita pengen range-nya adalah highlight untuk di dots-nya. Lalu setelah di dots kita burn. Oke, ini kita percepat aja prosesnya. Nanti kalian sesuaikan, yang penting konsepnya itu tahu, langkahnya tahu ya, seperti ini. Setelah itu kita burn, kita dots di matanya juga ya, di matanya jangan lupa biar agak kelihatan dikit lah walaupun nggak gini, kadang kan kena sinar itu harus kelihatan sedikit. Oke, setelah itu kita burn. Untuk di shadow-nya kita pilih range shadow untuk burn-nya ya. Untuk burn kita pilih range shadow, mana perlu dihitam dikasih shadow-nya. Nah, setelah itu kita turn on dan turn off. Ini kan udah jadinya nih. Nah, kita off, ini on. Nah, kita lihat perbedaannya kayak gimana. Ya, lebih ngepop. Ya, lebih ngeblend dia. Oke. Kalau misalnya kurang pas, kalian ulangi lagi shadow-nya di mana yang kurang pas. Seperti itu. Ini digabung aja, di Ctrl E aja untuk di background. Setelah itu di copy, Ctrl J ya, untuk backgroundnya di Ctrl J, karena kita perlu shadow, blur. Kita perlu bagian belakang itu blur. Oke, setelah kita copy, kita
apply blur. Oke, kita sesuaikan blurnya, brightness, contrast, di apply aja. Nah, agak ngeblur dikit seperti itu. Lalu kita klik layer mask, lalu klik gradient. Kita akan nggak pengen di bawahnya itu blur. Oke, di bawah sini blur. Kita akan apply seperti itu. Ingat, hitam dan putih. Nah, ini adalah sisi hitamnya di bawah, berarti yang nggak kelihatan. Jadi yang blur itu di belakang modelnya seperti itu, dengan gradasi seperti itu. Nah, oke. Kalau misalnya udah pas, kita hidupkan lagi belakangnya, jadi seperti ini. Ya, kalau misalnya kalian pengen tahu perbedaannya, kita matikan, hidupkan lagi layar itu. Kita lihat apa yang kurang, kayak gitu. Nah, setelah itu kita hidupkan lagi kola-kolanya. Semua kola-kolanya kita hidupkan. Yap, begini. Kalau misalnya masih ada yang kurang menurut kalian, langsung di edit. Nah, ini kita akan apply untuk ininya, apa namanya, gradient map. Gradient map ini kita buat untuk membuat warnanya dia ngeblend. Kita pakai yang orange mungkin ya, kita reverse seperti itu. Habis itu kita menggunakannya ke overlay dan dikecilkan sekali untuk membuat ambience, apa namanya, warnanya itu biar ngeblend, lebih ngeblend kayak gitu. Sesuaikan dengan warna yang kalian lebih menyala kan, sesuai. Kita menggunakannya dengan ya itu gradient map. Setelah itu kita akan membuat gradient dan memilihnya black and white seperti ini, lalu pilih radial. Oke. Setelah itu buat ininya, untuk membuat efek cahayanya kita pilihnya tetap ke overlay, karena overlay lebih bagus daripada soft light. Dia akan membuat warnanya kayak mati kayak gitu loh. Kita pilih overlay. Oke, overlay emang sih keras, tapi kita akan menurunkan opacity-nya. Oke, menurunkan opacity-nya seperti ini. Berapa kayak ini? Atau kadang kan cuma 20% aja udah cukup. Tergantung ini aja. Tergantung gambarnya seberapa. Oke, nanti kita pindahkan lagi. Ini ya, pusat cahayanya di mana? Yap, seperti itu. Saya rasa lebih oke. Nah, setelah di sini selesai, kita kolanya ini kita convert ke smart object. Kita kasih blur sedikit. Oke, untuk di depan kita kasih blur sedikit. Setelah kita convert ke smart object, kita kasih blur pada depan, kola depan. Oh, ini yang blur yang tadi di belakang. Oke, linknya, ingat yang di belakang blurnya itu kita hanya memerlukan tingkat blurnya saja, jadi kita hanya akan menggeser layer masknya. Kita linknya diputuskan dulu, karena kalau nggak putus sama backgroundnya dia akan ngelink tetap layer mask. Oke, setelah itu selesai, kita linkkan lagi.
Nah, untuk pola samping ini mungkin ada masih kekurangan yang sudah kita convert ke smart object itu. Kita double klik. Setelah double klik, kita akan menuju ke pola samping ini. Kita klik pada grupnya ini. Mungkin ada kurang untuk di di shadownya itu terlalu keras. Kita turunkan opacity-nya. Setelah kita turunkan, kita save. Jangan lupa kita save dan kita close tab kolanya ini. Oke, karena ini smart object jadi gampang ya. Nah, setelah save seperti itu kita close. Jadi auto update untuk di untuk di kolanya. Ya, seperti itu. Jadi dots and burn sudah. Terus kita burn lagi ya di sininya, di bawah, di lantainya. Disesuaikan aja. Kita tambah aja burn lebih besar lagi. Disesuaikan aja dengan imajinasi kalian. Soalnya masing-masing orang imajinasinya beda-beda ya. Oke, kita atur lagi. Mungkin backgroundnya kalau kurang pas bisa diatur, ditransform lagi. Lalu setelah itu, kita menggunakan gradient fill lagi di sini. Kita pakai multiply untuk membuat shadownya seperti itu. Ya, kita kurangi lagi opacity-nya. Yap, seperti itu. Nah, kita lihat before after. Kalau misalnya efeknya kayak gimana layarnya. Kalau misalnya kurang atau lebih, kita bisa geser lagi. Oke, dengan double klik gradient fill. Oke, klik OK. Lalu kita akan ke proses selanjutnya. Jangan lupa untuk save dulu ya. Kalau misalnya kita lupa untuk nge-save, nanti mati lampu atau kayak gimana. Kalau di laptop sih nggak masalah ya kalau mati lampu. Kalau di sini mati lampu, kalau di PC susah. Oke, selanjutnya kita buat layer baru dari semua layer yang ada dari tampilan dari view ini dengan Ctrl Alt Shift A. Ctrl Alt Shift A. Oke, kita ke Nik Collection. Kita menggunakan Nik Collection Analog Effect Pro ya. Analog Effect Pro. Untuk gini milih yang blurnya. Oke, mungkin seperti ini. Untuk tujuannya untuk menambah ngeblend aja, untuk biar lebih ngeblend aja ya. Seperti ini. Kita matikan yang nggak perlu. Mungkin kalau untuk teksturnya seperti ini, kita perlu yang lebih simpel, kita ubah aja ya. Setelah itu dark and scratch, photo blade, basic adjustment kita turn off, kita ubah aja nanti itu. Oke, turn off sementara. Lalu bokeh, ini bokehnya. Oke, nah bokehnya kita perlu, nanti kita adjust ring-nya seperti itu ya. Nah, kita sesuaikan aja. Seperti itu. Kita adjust bokehnya. Sebenarnya seperlunya bokehnya ini. Lalu kita ke basic adjustment, saturation, detail extractor, semua ini kembalikan dulu seperti semula. Nanti kita atur lagi perlu kontrasnya segimana. Setelah itu saturasinya segimana. Saturasi diturunin aja sedikit. Nah,
detail ekstraktornya ditambah aja lagi agar lebih detail keluar ya. Setelah itu dot and scratch kayak nggak perlu, photo plate nggak perlu, ribet ya photo plate, nggak ada yang gini. Film type, film type nya pilih ke lebih warm ya, nomor 3, 2, 1. Saya rasa nomor 1 lebih pas. Faded diatur, oke, biar nggak terlalu gini. Kekuatannya diatur, jangan terlalu keras. Nah, yep. Saya rasa segitu cukup. Oke, photo plate kita gunakan yang lain coba. Strik kita gunakan yang lebih simpel biar nggak terlalu apa namanya. Nah, itu kekuatannya juga diatur ya, diatur aja, sesuaikan dengan selera. Oke, disesuaikan dengan selera. Add control point juga bisa. Jika add control point, jadi di daerah sana mau kekuatannya seberapa, ini range-nya seberapa, terus texture strength seberapa, kita bisa atur opacity-nya individual sesuai dengan ini control point-nya ya. Oke, pindahkan control point, range-nya berapa, kayak gitu kita sesuaikan aja. Ini aku sedang menggunakan Analog Effect Pro karena sangat membantu membuat efek-efek yang kayak vintage, kayak film-film kamera film, kayak kamera yang foto jadul kayak gitu, kita menggunakan Analog Effect Pro ini. Oke, banyak kok. Nanti tutorial selanjutnya aku akan membuat ngebahas tentang Analog Effect Pro ini. Oke. Jangan lupa untuk subscribe channelnya untuk mendapatkan update-update terbaru. Ya, channel ini akan ada tutorial ya seperti ini, editing foto, video, blog design, yaitu semua aku yang aku yang buat tutorialnya. Kalau kalian mau elektronik juga ada. Nah, ada temanku nanti yang bakal mengisi di elektronik. Oke, tutorial elektronik. Jangan lupa subscribe jika bermanfaat, komen di bawah. Oke, kita tunggu apply. Kalau misal sudah apply, nah jadinya seperti ini. Yap, kita ubah opacity, turunkan, ya kan? Kita mencari agak blurnya tadi, kita mencari agak blur dikit. Sekarang kita menginginkan sesuatu yang lebih, shadow-nya itu lebih gini. Jadi kita menggunakan Silver Effect Pro. Silver Effect Pro ini adalah tools untuk kalian yang suka BW ya, untuk edit BW itu lebih kayak gimana, lebih bagus. Banyak sekali stylenya di sini ya, banyak. Kita buat style baru juga bisa. Ini klasik, vintage, sesuaikan. Ini BW, khusus untuk BW, tapi kita hanya memerlukan tingkat cahayanya itu. Jadi kita akan menggunakan ini pada mode luminosity.
pada mode luminosity. Oke. Yep. Jika sudah saving image seperti ini, kita akan hanya menggunakan color range, shadow, pokoknya ketepatan antara shadow sama highlightnya dia. Karena kalau fotonya bagus, kita kita jadikan black and white akan terlihat bagus. Nah, seperti itu, ya kan? Yep. Kita ubah, tahu perbedaannya. Sekarang kita ubah opacity-nya menjadi segini agar tidak terlalu keras ya. Yap, segitu aja udah cukup. 52. Oke. Nah, ini dia jadinya. Cik. Nah, setelah itu kita lihat ya, kita perlu saturation. Kita akan menggunakan saturation untuk menghilangkan ini yang di bawahnya ini. Oke, blue yang di bawahnya ini. Plus, itu dia. Kita turunkan sama cyan-nya, warna cyan. Nah, kita turunkan karena efek pantulan warna karpet tadi masih ada pada modelnya. Jadi kita perlu menurunkan itu semua. Oke. Yep. Dan jangan lupa di stamp di labelnya ini. Label kesayangan model, turunkan opacity-nya. Yep. Segitu aja sudah cukup. Nah, selesai deh. Kalau udah, itulah tahap-tahapan yang tadi aku buat. Ya, mungkin agak lama ini tutorialnya, jadi kalian ikutin aja step by stepnya. Aku nggak mau mempercepat. Kalau misalnya kalian merasa sudah paham dengan itu, langkah itu, kalian bisa skip videonya ke bagian-bagian yang kalian perlu saja untuk supaya irit kuota juga, ilmu dapat. Oke, kita ini before, ini after. Oke, kita akan lihat mana before after. Oke, kita seal. Nah, ini dia. Before after. Ya. Oke, sekian dari aku. Kalau kalian suka video ini dan mengharapkan tutorial atau request tutorial yang lain, perlu diingatkan, aku akan buat tutorial dengan blog tutorial. Oke, tutorial menghasilkan uang dari blog, yaitu Blogspot, AdSense, yaitu tutorial foto, tutorial video juga ada, tapi belum sempat aku buat ya. Baru dari tutorial foto sama tutorial blog. Tutorial blog baru mulai. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang itu, kalian bisa komen di bawah ya, komen di bawah untuk request tutorial. Oke, atau jangan lupa di like di fanspage juga, di Facebook juga bisa kalian komen di sana atau message kita di sana untuk request tutorial atau ada perlu yang kalian tanyakan. Oke, sekian dari aku kali ini. Sampai jumpa, selamat berkarya. Bye. Oh, this you crazy mother.